Sikap tergesa-gesa acap kali menjerumuskan orang ke dalam persoalan yang seharusnya tidak usah ia alami. Sikap buru-buru yang nampak melalui 6 gejala dalam hidupnya, yaitu ingin serba cepat, multiple tasking, jadwal yang murat-marit, dangkal, ketidakmampuan untuk mengasihi, dan kelelahan senja. Sikap buru-buru seperti ini akan merusak kehidupan yang bersangkutan. Bagaimana cara mengatasinya? Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. 3 langkah yang mengakibatkan kita hidup dalam irama yang serasi dan yang membuka pintu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangatlah mengasihi kita. Karenanya Dia akan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dimanapun Anda berada, selamat datang di Connexus, ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin akrab dengan Tuhan dan hidup kita selalu berbahagia di setiap keadaan. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah, tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir apalagi berputus asa karena Tuhan selalu ada dan bersedia untuk menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811-841-765 karena para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Oktober ini, ibadah kita membahas tema Rhythms for Life atau Irama bagi Kehidupan. Melaluinya, kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan yang serasi dan produktif di tengah masa yang tak menentu agar kehidupan kita tetap berbahagia. Minggu ini kita akan membahas topik hidup dengan irama yang serasi. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Selamat datang di ibadah Connexus. Mari kita memuji nama Tuhan Yesus. Baru ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya.
To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Hey. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyembah-Mu. Kaulah awal dari segalanya. Satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Terus aku tunduk dalam kasih-Mu. Ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu. Oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu. Kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, tiada duanya selamanya.
segalanya bagiku. Tiada yang lain, hanya Yesus Tuhan. Kau yang mulia, kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia, katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Sikap tergesa-gesa acap kali menjerumuskan kita ke dalam persoalan yang seharusnya tidak usah kita alami. Hal itulah yang saya alami ketika suatu hari saya melayani di sebuah gereja di Surabaya. Sebagaimana lazimnya, siang hari tuan rumah yaitu gembala dari gereja yang mengundang saya mengajak saya untuk makan siang di sebuah rumah makan. Selesai makan siang, tuan rumah saya berjalan untuk mengambil mobil yang diparkir tidak terlalu jauh dari restoran tempat kami makan siang. Saya berniat untuk menemani yang bersangkutan dengan berjalan ke mobil tersebut. Namun ia melarang dan meminta
agar saya tetap menunggu di depan restoran. Padahal maksud saya adalah agar kita dapat segera kembali ke hotel tempat saya dinapkan. Karena saya harus mempersiapkan diri untuk melayani ibadah di sore harinya. Dengan bersikeras tuan rumah saya berkata, "Tidak usah Pak, Bapak tunggu di sini saja. Sebab toh nanti saya akan lewat di depan restoran ini." Menuruti desakan dari yang bersangkutan, saya berdiri menunggu di depan restoran. Kebetulan Sabtu siang itu cukup banyak mobil yang datang maupun meninggalkan kompleks pertokoan di mana rumah makan itu berada. Sehingga ketika saya melihat sebuah mobil berhenti di depan tempat saya menunggu, saya buru-buru membuka pintu mobil, masuk dan duduk di sebelah pengemudi sambil berkata, "Mari kita segera berangkat." Maksud saya adalah agar mobil itu tidak berhenti berlama-lama karena akan menimbulkan antrian yang panjang di belakangnya. Mendadak saya mendengar suara dari orang yang di belakang kemudi. "Bapak mau kemana?" Suara yang berbeda dengan suara dari tuan rumah saya. Saya menoleh ke arah pengemudi dan ternyata orang tersebut bukan tuan rumah saya. Orang yang sama sekali berbeda. Karena kalau tuan rumah saya adalah seorang laki-laki, pengemudi mobil ini adalah seorang perempuan. Saya menoleh keluar mobil dan nampak beberapa orang berdiri menunggu untuk masuk ke dalam mobil tersebut. Nampaknya mereka lah penumpang yang seharusnya dari mobil itu. Raut wajah mereka terheran-heran karena melihat saya menyerobot masuk ke dalam mobil mereka. Dengan menahan rasa malu, saya berkata kepada sang pengemudi mobil, "Maaf Bu, saya salah masuk mobil." Lalu saya keluar dari mobil dan mengucapkan hal yang sama kepada orang-orang yang sedang menunggu di luar mobil. "Maaf, tadi saya terburu-buru sehingga salah masuk mobil." Ternyata mobil yang seharusnya saya tumpangi berada di belakang mobil yang saya salah masuk tadi. Mobil yang warna dan mereknya sangat berbeda dengan mobil yang pertama. Ketika saya naik ke dalam mobil itu, tuan rumah saya yang duduk di belakang kemudi tertawa terpingkal-pingkal. Dia berkata, "Saya lihat mobil di depan berhenti dan Pak Babang langsung masuk ke dalamnya. Saya mau berteriak untuk memberitahu bahwa Bapak salah masuk mobil. Namun sudah terlambat karena Bapak sudah di dalam mobil itu." Untung saja si ibu yang mengemudikan mobil itu tidak kaget dan lari keluar dari mobil karena takut ada penodong masuk dan duduk di sebelahnya. Saya jawab, "Ya, saya tadi terburu-buru sehingga tanpa melihat dengan teliti, saya langsung saja masuk ke dalam mobil yang berhenti di depan saya. Untung saja wajah saya ini bukan wajah kriminal sehingga si ibu tadi tidak menganggap bahwa saya adalah penjahat yang masuk ke dalam mobilnya untuk menodong dirinya." Memang sikap terburu-buru acap kali mengakibatkan kita keliru di dalam membuat penilaian dan salah di dalam mengambil keputusan. Terlebih lagi kalau ketergesa-gesaan ini sudah menjadi sifat, maka dampaknya akan sangat besar dan luas dalam kehidupan kita. Memang sesekali bisa saja orang harus terburu-buru, yaitu kalau ia menghadapi situasi yang darurat dan di luar rencana yang ia buat. Seperti misalnya, sementara melakukan perjalanan ke bandara, ia terjebak dalam kemacetan. Sebagai akibat, ia harus buru-buru mencari jalan alternatif agar tidak terlambat tiba di bandara. Sementara mengemudikan mobil jalan alternatif, secara mendadak, roda dari mobil yang ia kemudikan kempis. Sebagai akibat, ia harus buru-buru mengganti roda dengan roda cadangan agar ia dapat tiba di bandara pada waktunya. Tentu semua ini berada di luar dari rencana yang ia buat. Dalam keadaan seperti itu adalah wajar bila ia harus bertindak secara buru-buru. Namun, apabila setiap hari dan di hampir setiap hal yang bersangkutan selalu terburu-buru, maka hal itu merupakan keadaan yang tidak wajar. Setiap hari, dari bangun tidur sampai akan memejamkan mata untuk tidur, ia mengisi waktunya dengan sikap terburu-buru. Mulai dari mandi,
makan pagi, makan siang, makan malam, dan semua kegiatan lainnya ia kerjakan dengan tergesa-gesa. Ini merupakan kondisi yang tidak wajar, sehingga patut dipandang sebagai penyakit yang akan membawa dampak yang sangat serius terhadap kebugaran hidup kita. Dampak tersebut dapat kita lihat dari symptoms atau gejala-gejala dari orang yang terpapar oleh penyakit buru-buru. Bukan penyakit beri-beri, tetapi buru-buru. Symptoms atau gejala-gejala tersebut antara lain ditulis oleh John Ortberg, seorang hamba Tuhan dan dokter psikologi klinis, dalam bukunya yang berjudul The Life You've Always Wanted. Di situ Ortberg menulis tentang 6 gejala atau symptoms dari orang yang mengidap penyakit buru-buru. Sementara saya menyebutnya, coba saudara lihat dari antara ke-6 gejala tersebut, berapa gejala yang menggambarkan keadaan saudara. Yang pertama, ingin serba cepat. Maksudnya yaitu saudara selalu mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan tergesa-gesa. Hal ini adalah karena saudara merasa kekurangan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang harus saudara lakukan di setiap hari. Alhasil, saudara mendengarkan orang yang berbicara kepada Anda dengan sikap tidak sabar. Untuk memacu agar yang bersangkutan berbicara dengan lebih singkat, maka sebentar-sebentar saudara berkata, lalu, terus, lalu. Bukan itu saja. Saudara juga makan dengan cepat-cepat dan menunggu antrian di pintu tol dengan rasa gelisah. Karena merasa bahwa mobil yang berada di jalur lain bergerak lebih cepat dibandingkan mobil-mobil di jalur tempat saudara berada. Yang kedua, multiple tasking. Artinya, saudara ingin mengerjakan 2-3 pekerjaan secara sekaligus. Karena saudara merasa kekurangan waktu. Orang yang hidup secara multiple tasking akan bersolek di depan cermin sambil makan pagi. Atau mengikuti khotbah ini sambil membaca dan menjawab WhatsApp. Yang ketiga, morat-marit. Yang dimaksudkan adalah jadwal hidup saudara dalam keadaan morat-marit. Karena saudara sering lupa memenuhi janji serta lupa tentang tanggal ulang tahun dari orang-orang yang dekat dengan dirimu. Termasuk lupa untuk mengerjakan hal-hal yang penting atau important karena sibuk dengan hal-hal yang mendesak atau urgent. Saudara lupa untuk berdoa dan lupa melakukan ini dan itu yang sebenarnya bersifat penting bagi hidup saudara. Yang keempat, dangkal. Saudara cenderung tidak suka untuk mendalami suatu masalah dan buru-buru membuat penilaian atau kesimpulan berdasarkan informasi yang dangkal. Alhasil, saudara mudah termakan oleh hoax dan ikut menyebarkannya karena sebelum meneliti masalah yang sesungguhnya, saudara sudah cepat-cepat memforward informasi yang masuk ke handphone saudara kepada orang lain. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengasihi. Tanda yang paling serius dari penyakit buru-buru adalah merosotnya kapasitas untuk mengasihi. Kasih dan keterburu-buruan bersifat saling bertolak belakang. Orang yang mengasihi akan rela memberikan waktunya untuk orang yang ia kasihi. Seorang ayah yang mengasihi anaknya akan memberikan waktunya untuk anaknya. Seorang istri yang mencintai suaminya akan dengan senang hati memberikan waktunya untuk pasangan hidupnya. Masalahnya, orang yang buru-buru merasa kurang memiliki waktu. Akibatnya, ia sulit untuk mengasihi orang lain. Yang keenam, kelelahan senja. Orang yang hidup dengan terburu-buru pada waktu senja akan tiba di rumah dengan keadaan yang fatigue atau kelelahan yang luar biasa. Sehingga yang ia berikan kepada keluarganya hanyalah sisa-sisa tenaganya. Orang yang paling memerlukan kasihnya hanya memperoleh sisa-sisa dari perhatiannya. Alhasil, relasi dirinya dengan keluarganya bahkan dengan Tuhan akan dalam keadaan
yang suam. Sekarang, dari antara ke-6 gejala yang sudah saya sebutkan tadi, berapa gejala yang menggambarkan keadaan saudara? 3, 4, 5, atau ke-6-6-nya? Nah, jangan terlalu cepat menyanggah dengan berkata, saya tidak sibuk dengan apapun juga. Karena seperti yang sering saya katakan, tidak ada orang yang tidak sibuk. Semua orang pada dasarnya adalah orang yang sibuk. Yang membedakan antara orang per orang adalah dia sibuk dengan apa. Ada yang sibuk belajar dan ada yang sibuk melamun. Ada yang sibuk mengerjakan hal-hal yang berguna. Ada yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada orang yang sibuk bekerja, namun ada juga yang sibuk ngegosip. Apapun bentuk kesibukan itu, kalau melampaui batas, maka orang tersebut akan hidup dalam keadaan tergesa-gesa atau terburu-buru. Sikap ini bukan hanya akan merusak kesehatan jasmani, emosi dan relasi yang bersangkutan, juga akan menghambat dirinya dari berpikir secara jernih maupun membuat keputusan secara bijak. Selain itu, sikap tersebut juga akan merusak kehidupan rohaninya. Dallas Willard, profesor jurusan filsafat pada University of Southern California di Los Angeles, dan yang adalah seorang penulis buku-buku rohani yang sangat luar biasa berbobotnya, sebagaimana yang dikutip dalam buku Soul Keeping, tulisan John Ortberg, berkata, hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. Buru-buru atau ketergesa-gesaan adalah musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman kita. Anda harus secara sungguh-sungguh menyingkirkan keterburu-buruan dari hidup Anda. Singkat kata, kalau saudara ingin hidup secara bugar dan berbahagia, yaitu hidup dengan irama yang serasi atau harmonis, maka menata kehidupan agar tidak terjangkiti oleh sikap terburu-buru yang kronis atau kesibukan yang tidak sehat merupakan suatu keharusan. Hidup dengan irama yang serasi seperti itulah yang dicontohkan oleh Yesus dalam kehidupannya di dunia sebagai manusia 2000 tahun yang lampau. Dia tidak pernah bersikap ataupun bertindak secara gerasa-gerusu. Keadaan ini dapat kita lihat dari catatan di dalam ke-4 kitab Injil. Di antaranya yaitu di dalam catatan Yohanes pasal 2 ayat 11 dan 12. Mari kita baca kedua ayat tersebut. Yohanes pasal 2 ayat 11 dan 12. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya yaitu Maria dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ayat 12 merupakan ayat yang jarang dibahas di dalam khotbah-khotbah. Hampir-hampir tidak ada penafsir Alkitab yang menelaah ayat tersebut secara mendalam. Kebanyakan orang beranggapan bahwa ayat ini tidak mengandung informasi yang terlalu penting. Padahal di dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat betapa tertatanya kehidupan Yesus. Tertata sehingga ia tidak pernah bersikap terburu-buru. Oleh karena itu, melalui ayat tersebut kita dapat melihat apakah arti dari hidup yang tidak terburu-buru itu. Setidaknya ada 3 arti yang dapat kita petik. Yaitu yang pertama, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan prioritas yang tertata secara benar. Saya ulang. Hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan prioritas yang tertata secara benar. Untuk menata prioritas dengan benar, orang harus mampu membedakan
antara hal-hal yang bersifat mendesak atau urgent dengan hal-hal yang penting atau important. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat mendesak atau urgent menuntut perhatian kita secara seketika. Hal-hal seperti itu juga mendesak agar kita segera bertindak. Sebagai contoh, panggilan telepon yang masuk ke handphone kita. Dering telepon seperti itu akan mendesak kita untuk segera mengangkat handphone dan bertindak, yaitu menerima panggilan tersebut. Tetapi tidak demikian halnya dengan hal-hal yang penting atau important. Hal-hal seperti ini tidak selalu mendesak kita untuk melakukannya dengan serta-merta. Walaupun hal-hal yang penting sebenarnya bersifat sangat bermanfaat bagi tujuan hidup maupun tata nilai dari hidup kita. Sebagai contoh, yaitu berolahraga. Tentu olahraga merupakan hal yang penting. Sebab dalam jangka panjang, kegiatan ini akan mengakibatkan tubuh kita menjadi bugar. Sehingga dengan demikian, ia akan membawa manfaat yang penting bagi tujuan hidup kita. Karena apabila tubuh kita sakit-sakitan, tentu akan sulit bagi kita untuk mencapai tujuan yang hendak kita raih dalam hidup ini. Hanya saja, kegiatan-kegiatan yang penting tidak selalu bersifat mendesak. Ketika kita teringat bahwa kita harus berolahraga, bukan berarti dengan serta-merta kita harus meninggalkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan, mengganti pakaian dengan pakaian olahraga, dan kemudian kita langsung berolahraga. Tidak. Hal yang penting tidak selalu bersifat mendesak. Sebab kita dapat berolahraga pada jadwal yang seharusnya, bukan pada saat itu juga. Nah, apabila hal-hal yang penting tidak selalu bersifat mendesak, maka hal-hal yang mendesak tidak selalu bersifat penting. Saya ulang, hal-hal yang penting tidak selalu bersifat mendesak. Sedangkan hal-hal yang mendesak tidak selalu bersifat penting. Bisa jadi panggilan telepon yang masuk ke handphone kita tadi bukan panggilan untuk urusan yang penting, tetapi panggilan dari seseorang yang hendak mengajak kita untuk ngobrol ke sana sini yang tanpa juntrungan. Atau mungkin juga panggilan dari seorang salesman yang hendak menawarkan produk-produk yang tidak kita butuhkan. Oleh sebab itu, apabila hidup kita dikendalikan oleh hal-hal yang mendesak, apalagi hal itu tidak penting, maka alhasil hidup kita akan selalu berada di dalam keadaan yang terburu-buru dan tidak menghasilkan hal-hal yang bermutu. Tetapi apabila kita memprioritaskan hal-hal yang penting, entah itu mendesak ataupun tidak, maka hidup kita tidak akan terjebak di dalam sikap yang buru-buru. Dengan demikian, kita dapat mengatur prioritas hidup kita secara sehat. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus, seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Di situ ditulis bahwa Yesus melakukan mujizat di Kana yang berada di wilayah Galilea. Mujizat dalam bentuk mengubah air menjadi anggur dalam pesta perkawinan yang ia hadiri bersama dengan Maria ibunya dan para muridnya. Mujizat yang Yesus lakukan sebagai tanggapan terhadap informasi yang diberikan oleh Maria kepada dirinya, yaitu yang dicatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 3. Informasi yaitu bahwasanya tuan rumah dari pesta itu sedang kehabisan anggur. Menjawab informasi dari Maria tersebut, di ayat 4, Yesus berkata seperti berikut. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Dengan berkata bahwa saatku belum tiba, Yesus menegaskan bahwasanya tindakan-tindakan yang ia lakukan bukanlah karena desakan situasi, namun berdasarkan jadwal waktu yang telah ia tetapkan. Jadwal yang bersifat sempurna dan selalu mendahulukan hal-hal yang penting lebih daripada yang mendesak. Walaupun sesuatu bersifat mendesak, tetapi kalau hal itu tidak penting, maka Yesus tidak akan memprioritaskannya. Dalam hal pesta yang kehabisan anggur, tentu menolong sang tuan rumah merupakan hal yang penting dan tidak patut ditunda-tunda.
Itu sebabnya di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7 dan 8, ditulis bahwa Yesus pun segera bertindak dan melakukan mujizatnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus tidak bertindak secara gerasa-gerusu ataupun terburu-buru. Apapun yang ia lakukan adalah berdasarkan prioritas yang tertata dengan benar, yaitu dengan mendahulukan hal-hal yang penting lebih dari hal yang sekadar mendesak. Hal yang sama pula lah yang harus mewarnai hidup kita. Susunlah kegiatan saudara sehari-hari berdasarkan prioritas yang benar dan sehat seperti itu. Maka saudara akan terhindar dari penyakit buru-buru. Lebih lanjut, yang kedua, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Saya ulang, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Merupakan suatu ironi, yaitu bahwasanya kemajuan teknologi yang diharapkan akan membuat orang semakin tidak sibuk, ternyata justru mengakibatkan kehidupan orang semakin terburu-buru dan mereka tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Sebagai contoh, pada tahun 1879, melalui rangkaian percobaan yang ia lakukan, Thomas Alva Edison berhasil membuat bola lampu listrik yang mampu menyala untuk jangka waktu yang lama dan bersifat ekonomis. Alhasil sejak saat itu, rumah-rumah diterangi dengan lampu listrik dan orang tidak segera beranjak dan berangkat tidur ketika matahari sudah terbenam. Padahal seperti yang dikemukakan oleh Dr. James Bemas, psikolog dan profesor pada Cornell University di New York, Amerika Serikat, dalam bukunya Power Sleep. Sebelum penemuan lampu listrik oleh Edison tersebut, rata-rata setiap hari orang tidur selama 10 jam. Sekarang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gallup, sebuah lembaga penelitian yang sangat terkenal di Amerika, rata-rata orang hanya tidur 7 jam per hari. Suatu penurunan sebesar 30% daripada yang sebelumnya. Bahkan bukan itu saja, 40% dari orang di Amerika tidur kurang dari 7 jam di setiap harinya. Kondisi ini menurut Profesor Jamie Satcher dari Stanford University dalam jangka panjang akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan manusia. Ini baru dari sisi kemajuan teknologi dalam bidang lampu listrik. Belum lagi kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan penemuan handphone. Di dalam penelitian yang dimuat di majalah Inc. pada tahun 2019 disebutkan bahwa rata-rata orang menyentuh, mengusap, dan mengklik handphone yang mereka miliki sebanyak 2.617 kali per hari. Rata-rata mereka membuka handphone mereka 150 kali sehari. Dan bukan itu saja, rata-rata setiap orang menerima pesan melalui SMS, WhatsApp, dan sejenisnya sebanyak 94 pesan per hari. Pantas saja kalau orang terus-menerus berada dalam keadaan yang sibuk dan terburu-buru. Terburu-buru untuk hal-hal yang belum tentu bersifat penting. Padahal orang memerlukan keseimbangan antara beristirahat dengan bekerja. Itulah hidup yang tidak terburu-buru. Jangan dipandang bahwa orang yang hidup dengan tidak terburu-buru adalah orang yang malas. Ada perbedaan yang sangat besar antara malas dan bersikap tidak terburu-buru. Orang yang malas adalah orang yang mengesampingkan hal-hal yang penting untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting yang bisa saja merupakan hal-hal yang bersifat mendesak. Orang yang tidak terburu-buru adalah orang yang mampu memelihara keseimbangan yang sehat antara istirahat dengan mengerjakan hal-hal yang penting. Keseimbangan seperti itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 12 tadi. Di situ ditulis
bahwa Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan Maria, saudara-saudaranya, dan para muridnya. Mereka tinggal di situ selama beberapa hari. Dan tidak disebutkan bahwa selama berada di situ, Yesus melakukan pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yesus mengajak ibunya, saudara-saudaranya, dan para muridnya untuk beristirahat di Kapernaum. Memang hal seperti itu acap kali Yesus lakukan. Antara lain seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 6 ayat 30 sampai 31. Di ayat 31 ditulis, Yesus berkata kepada para muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Teladan yang Yesus berikan ini patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, apabila kita ingin kehidupan kita berada dalam keadaan yang bugar, maka memelihara keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat sebagai wujud dari hidup yang tidak terburu-buru adalah sangat penting. Sekarang yang ketiga, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Saya ulang, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Orang yang hidup terburu-buru acap kali mengorbankan relasi demi menyelesaikan tugas yang ia kerjakan. Bahkan relasi-relasi yang penting seperti relasi dalam rumah tangga dan relasi dengan Tuhan, ia kesampingkan. Bagi yang bersangkutan, mengerjakan tugas merupakan prioritas yang paling utama dalam hidupnya. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya kebahagiaan manusia bukan sekadar dari pencapaian atas tugas atau achievement dalam hidupnya. Memang mencapai hal-hal yang besar dan mengerjakan hal-hal yang luar biasa tidaklah salah, sejauh hal tersebut tidak mengorbankan relasi-relasi yang bersifat hakiki dalam hidup kita. Sebab bila tidak demikian, maka bisa jadi kita dikenal sebagai seorang yang berhasil dalam usaha, tetapi tidak berbahagia dalam hidup kita. Howard Hughes adalah salah satu contohnya. Pemilik perusahaan Hughes Aircraft dan berbagai perusahaan raksasa lainnya ini adalah salah seorang yang terkaya di dunia pada masanya. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 1976, ia meninggalkan harta pribadi sebesar $1,5 miliar atau yang di masa sekarang setara dengan 6,8 miliar dolar Amerika, yaitu lebih dari 100 triliun rupiah. Dengan menggunakan kekayaan dan ketenarannya, Howard Hughes menjalin relasi cinta di luar pernikahan dengan belasan bintang-bintang film Hollywood yang terkemuka. Namun ternyata relasi cinta yang tidak sehat itu tidak pernah membahagiakan hidupnya. Ketika ia meninggal dunia di usia 70 tahun, berat tubuhnya tinggal 41 kilogram karena ia kekurangan nutrisi. Bayangkan, salah seorang terkaya di dunia, namun tubuhnya kurus kering karena kekurangan gizi. Sedemikian buruk keadaan fisiknya sehingga ia tidak dapat dikenali lagi. Howard Hughes hanya merupakan salah satu contoh dari sebegitu banyak orang yang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, jarang orang ketika akan meninggal dunia dengan penyesalan ia berkata, sayang, aku tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan harta dan mencapai keberhasilan. Kebanyakan orang akan berkata, sayang, aku tidak sempat membangun relasi yang sehat dalam hidupku. Ya, orang yang berhikmat dan yang menata hidupnya dengan irama yang serasi tidak akan mengabaikan pentingnya relasi dalam hidupnya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam diri Yesus, sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 12 tadi. Di situ ditulis bahwa ia pergi bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya serta para muridnya ke Kapernaum. Nama Yusuf, suami Maria, tidak disebutkan di situ. Memang sudah Yesus dibawa ke bait suci di usia 12 tahun, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Kehidupan Yusuf
tidak lagi dicatat di dalam Alkitab. Para penafsir Alkitab menduga hal itu adalah karena Yusuf telah meninggal dunia. Tentu kita tidak mengetahui kepastian dari hal ini. Nanti di surga saja kita tanyakan kepada Yusuf secara langsung. Apakah benar ketika Yesus dan Maria beserta saudara-saudara Yesus pergi ke Kapernaum, Yusuf sudah meninggal dunia? Namun yang pasti, perjalanan ke Kapernaum tersebut menunjukkan bahwasanya di tengah semua tugas dan tanggung jawab yang ia emban sebagai Sang Mesias, Yesus tidak mengabaikan relasinya sebagai seorang anak dengan ibunya, dan sebagai seorang saudara dengan saudara-saudaranya, dan sebagai seorang guru dengan para muridnya. Itulah keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Begitu pula relasi Yesus dengan Allah Bapa. Di dalam Alkitab dicatat secara berulang-ulang bagaimana Yesus pergi menyendiri ke gunung untuk bersekutu dengan Allah Bapa melalui doa. Di setiap kali ia akan melakukan tugas yang besar, Yesus selalu mengerjakan hal tersebut. Singkat kata, apabila seorang menginginkan kehidupan yang bugar, jangan pernah mengesampingkan relasi-relasi yang hakiki dalam hidupmu. Relasi yang hakiki, yaitu relasimu dengan Allah, dengan keluargamu, dan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Benarlah apa yang dikatakan oleh John Ortberg dalam bukunya The Life You've Always Wanted. Bagi sebagian besar dari kita, bahaya yang terbesar bukanlah bahwa kita akan menyangkali iman kita, tetapi kita akan sedemikian sibuk dan buru-buru sehingga kita merasa nyaman dengan iman yang bersifat asal-asalan atau mediocre. Ya, kesibukan yang melampaui batas, yang membuahkan sikap terburu-buru akan menjadikan kehidupan rohani kita mediocre, suam, tidak dingin maupun tidak panas. Sebagai akibat, seperti yang Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia, yaitu yang dicatat dalam Wahyu pasal 3:16. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apabila sekarang saudara memahami pentingnya untuk menata irama kehidupan secara serasi, yaitu dengan hidup dalam prioritas yang tertata secara benar, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat, dan hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi, tuliskan kesadaran saudara itu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, dengan hidup di dalam irama yang serasi, maka hidupku akan senantiasa bugar, atau kalimat yang lain. Semua ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk hidup di dalam 7 disiplin rohani. Sebab kalau saudara melakukan disiplin-disiplin rohani tersebut secara teratur, maka hidup saudara akan tertata secara serasi. Baik hidup jasmania maupun rohaniah saudara akan berada dalam keadaan yang bugar. Untuk menyegarkan ingatan saudara, saya akan sebutkan dengan cepat ke-7 disiplin rohani tersebut. Yang pertama, yaitu waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Yang keempat, yaitu ibadah harian. Yang kelima, yaitu puasa secara reguler. Yang keenam, yaitu melakukan sabat secara reguler. Dan yang ketujuh, yaitu terlibat di dalam komunitas rohani. 7 disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang bulan Agustus dan September yang lalu. 7 disiplin rohani yang tidak hanya perlu saudara ketahui, tetapi terlebih lagi harus saudara praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. 7 disiplin rohani yang akan menolong saudara dalam memelihara relasimu dengan Kristus. Relasi dengan Tuhan yang telah dipulihkan oleh anugerahnya. Relasi dengan Tuhan yang telah diperdamaikan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Relasi dengan Tuhan yang menjadikan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga daunnya tidak pernah layu dan senantiasa menghasilkan buah pada musimnya.
Bukan itu saja, sesuai dengan janji Tuhan dalam Mazmur pasal 1 ayat 3, yaitu apa saja yang kita perbuat akan dijadikan Tuhan berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami diperdamaikan dengan diri-Mu. Relasi kami dengan diri-Mu dipulihkan. Sehingga kami dapat hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang daunnya tidak pernah layu. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan Engkau berjanji, Engkau akan memberkati setiap perbuatan tangan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan kasih-Mu yang besar. Sekarang ajar kami dan tolong kami untuk secara bertanggung jawab memelihara relasi tersebut dengan menata kehidupan ini dengan irama yang serasi. Serasi dengan diri-Mu menurut teladan yang Engkau berikan. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya melalui relasi yang harmonis ini, setiap orang yang adalah anak-anak-Mu akan mengalami limpah kasih dan berkat-Mu dalam hidup mereka. Kasih-Mu yang tidak terbatas, berkat-Mu yang selalu datang tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua mereka yang dalam pergumulan dalam hidupnya. Ulurkan tangan kasih-Mu, menyembuhkan jasmani mereka, menyembuhkan rumah tangga mereka, menyembuhkan usaha dan pekerjaan mereka, menyembuhkan hati mereka, dan menyembuhkan masa depan mereka. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bagi Anda telah tersedia buku ibadah harian jilid 4 untuk periode bulan Oktober sampai Desember yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WA di nomor 0811 588 580. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini akan meneguhkan iman kita untuk melewati setiap musim kehidupan dengan penuh pengharapan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Allah kami yang setia, Allah yang penuh kasih. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur jika Engkau mau menuntun kami hari lepas hari, karena itulah yang kami perlukan untuk bisa senantiasa hidup di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Ajar kami Bapa untuk memiliki kedisiplinan di dalam membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi, agar hidup kami dapat seirama dengan Engkau. Saat ini berkati setiap tangan-tangan yang sudah dan akan memberi persembahan yang terbaik dan penuh ucapan syukur. Kiranya berkat-Mu turun limpah atas kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah dan sembuhkan setiap yang sakit. Engkau bukakan jalan keluar untuk setiap orang yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan. Damai sejahtera, sukacita-Mu turun menaungi setiap keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur dan doa ini kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.